Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiana, NIDN 0826108802. Saya dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait masalah rencana pembelajaran yang dalam hal ini adalah terkait dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan ada beberapa mata kuliah yang saya ampu selama saya menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram. Di antaranya yaitu ada Hukum Perdata, ada Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, Peradilan Niaga, Hukum Pajak, Perbandingan Hukum Perdata, Hak Kekayaan Intelektual, dan Hukum Keluarga. Ada beberapa capaian yang ingin saya capai selaku dosen untuk teman-teman mahasiswa di sini, yaitu diantaranya satu, mahasiswa paham apa itu hukum acara perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan mana yang termasuk perkara hukum acara perdata dan mana yang termasuk perkara pidana. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menyusun tahapan demi tahapan dalam proses beracara, yaitu dari pengajuan permohonan atau gugatan sampai dengan putusnya suatu perkara atau yang disebut biasanya dengan keluarnya produk dari pengadilan. Dan selanjutnya yaitu terkait masalah mahasiswa harus mampu mengetahui apa upaya hukum yang bisa dilakukan dengan keluarnya produk dari sebuah pengadilan. Baik, di sini juga saya deskripsikan singkat terkait mata kuliah Hukum Acara Perdata ini, bahwa mata kuliah Hukum Acara Perdata ini menyampaikan terkait masalah bagaimana proses beracara di dalam pengadilan, yaitu khususnya karena di sini kita garis bawahi yaitu terkait masalah Hukum Acara Perdata, berarti khusus masalah perbuatan atau perkara yang akan kita bawa ke pengadilan negeri. Kita catat catatannya sampai di situ ya, terkait masalah mata kuliah Hukum Acara Perdata ini. Sedangkan materi pembelajaran dalam perkuliahan nanti yaitu diantaranya perkenalan RPS ya, selanjutnya ruang lingkup kajian Hukum Acara Perdata, selanjutnya sumber-sumber Hukum Acara Perdata, selanjutnya asas-asas Hukum Acara Perdata, perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, lembaga peradilan di Indonesia, proses jalannya acara persidangan, pelaksanaan perkara di persidangan, upaya hukum, eksekusi, dan bagaimana proses jalannya sebuah eksekusi setelah inkrahnya putusan di pengadilan. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi, yaitu diantaranya buku Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Karena di sini sistem hukum acara perdata tidak terlepas dari aturan yang mengikat atas aturan beracara tersebut. Dalam perkuliahan Hukum Acara Perdata ini ada beberapa media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu pertama melalui media diskusi, yang kedua yaitu studi kasus. Studi kasus dalam hal ini kita membedah kasus dengan mahasiswa. Contoh kasus kita berikan dan nanti kita akan diskusikan, teman-teman mahasiswa akan mendiskusikan terkait masalah bagaimana proses dari penyelesaian kasus tersebut. Dan selanjutnya yaitu dengan cara ceramah, setelah itu tanya jawab. Capaian akhir yang ingin saya capai selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Acara Perdata ini yaitu salah satunya bahwa mahasiswa mampu menjelaskan apa itu hukum acara perdata, apa asas dan landasan hukum dari hukum acara perdata itu sendiri. Di samping itu juga mahasiswa mampu membedakan mana perkara yang bisa dibawa ke ranah hukum perdata dan mana perkara yang akan dibawa ke ranah hukum pidana. Dan di sini juga mahasiswa mampu menjelaskan proses pengajuan perkara dari permohonan sampai putusnya sebuah perkara. Di samping itu juga nanti mahasiswa target dalam hal ini saya selaku dosen yaitu mahasiswa mampu melakukan upaya hukum atas putusan atau produk dari sebuah pengadilan. Dan terakhir yaitu terkait masalah eksekusi. Di sini capaian akhir yang ingin saya capai yaitu mahasiswa mampu
menjelaskan apa itu eksekusi, bagaimana proses permohonan eksekusi hingga berakhirnya eksekusi. Baik, itu gambaran singkat terkait masalah rencana pembelajaran semester saya terkait masalah hukum acara perdata ini. Selanjutnya kita lanjut ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Sore. Ya, baik. Menindaklanjuti ya terkait masalah mata kuliah yang kita sudah bahas terlebih dahulu ya di pertemuan sebelumnya. Di sana kita membahas terkait masalah ya pengertian dan dasar hukum dari hukum acara perdata. Namun saat ini karena rekan-rekan mahasiswa ada yang sudah ke pengadilan? Ada enggak? Ada enggak? Ada tidak? Tahu namanya pengadilan tidak teman-teman ini? Tahu ya. Kira-kira belajar ilmu hukum itu kita harus tahu ya. Apa sih yang dinamakan pengadilan? Ya. Nah, makanya daripada itu sebelum lebih jauh kita bahas terkait masalah bagaimana proses pengajuan gugatan sampai dengan putusnya ya perkara di persidangan. Di sini kita akan bahas dulu. Ya, ada beberapa perbedaan terkait masalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak terkait masalah perbedaannya ini? Ada yang tahu tidak? Tahu. Kalau hukum pidana itu diajukannya kemana itu perkara? Ke pengadilan negeri. Prosesnya kalau perdata, nah di sini tempat poinnya. Kalau ke perdata, kalau perkara perdata itu tidak perlu melalui proses dari pengadilan, dari kepolisian, kejaksaan langsung ke pengadilan, tidak. Prosesnya bagaimana? Langsung saja ke pengadilan, ya. Baik. Di pengadilan itu nanti apa yang dilakukan oleh para pihak? Ya. Pihak yang pertama datang ke pengadilan biasanya adalah pihak yang merasa Siapa pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini? Penggugat. Biasanya karena kita akan fokus terkait masalah hukum acara perdata, kita fokuskan ke satu perkara saja yang akan kita jadikan contoh ya untuk pengajuan sampai putusnya nanti di pengadilan. Perbuatan melawan hukum. Nah, ya, PMH, perbuatan melawan hukum. Kenapa dikatakan perbuatan melawan hukum? Ya, dalam hal ini seseorang akan merasa ya hak yang dia miliki itu dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum. Baik, contohnya di sini biasanya PMH itu ya identiknya seperti ini. Misalnya si A, Waalaikumsalam, silakan. Misalnya sekarang ya, si A dan si B, si A menitipkan tanahnya kepada si B. Ya. Tanpa sepengetahuan ini yang punya tanah A ya. Ini kita langsung ke contoh kasus. Ingat, ini hukum acara perdata. Tapi sebelum kita masuk ke prosesnya, maka kita akan melalui contoh kasus dulu. Contohnya si A punya tanah, dititipkanlah kepada si B. Si B ini dititipkan untuk menjaga, untuk mengelola itu tanah. Karena si A ceritanya ini dia pergi ke luar negeri. Karena ada istilahnya tempat domisili lah, atau ada pekerjaan yang mengikat sampai sekian tahun, seperti itu kan, ada kontrak kerja dan sebagainya. Sepulangnya, singkat cerita 3 tahun kemudian ya, si A ini pulang dan mencari si B. Ya, atau begini, biar lebih singkatnya lagi, istilah lebih spesifik lagi. Si A pulang, tiba-tiba begitu dia datang ke sawahnya, kok orang lain yang mengerjakan. Kok bukan si B? Dia ditanyalah ini si orang yang menggarap. Taruhlah namanya si siapa? Si C. Oke. Carlos ya, Carlos saja biar lebih enak. Nah,
Dan bertanyalah si A ini, "Hai you, kenapa kok ente yang garap ini saya punya sawah?" Katanya seperti itu kira-kira. "Ya bagaimana saya tidak garap? Saya sudah beli. Dari siapa Anda beli?" "Dari si B." "Kok bisa begitu? Kok bisa begitu ini si B menjual ini kok tanah saya? Kok bisa Anda yang kuasai?" "Yo, mana saya tahu. Surat jual beli sudah ada. Saya sudah lengkap, bahkan ini tanah saya sudah ajukan ke BPN untuk penerbitan sertifikat." Kira-kira seperti itu ya contoh kasusnya. Setelah itu datanglah si A ini menemui si B. Apa kata si B? Dia sudah terlanjur saya jual. Loh, bagaimana dong? Kembalikan dong tanah saya. "Oh, tidak bisa, sudah terlanjur saya jual." Nah, jadi apa yang dia lakukan oleh si A ini? Ya salah satunya yaitu dengan cara yang pertama tadi, datang ke pengadilan. Pengadilan negeri. Misalnya objeknya itu ada di Kota Mataram nih. Nah, objek tanah yang akan dipersengketakan oleh si A ini ada di Kota Mataram. Kira-kira si A ini akan ke pengadilan mana? Apakah ke pengadilan Kota Mataram, apakah ke pengadilan Lombok Tengah, atau ke pengadilan Lombok Timur? Kira-kira di mana? PN Mataram. Oke ya, ke PN Mataram. Kenapa ke PN Mataram? Karena lokasi objek sengketa. Oke, semua masing-masing pengadilan itu mempunyai wilayah hukum masing-masing. Berarti kalau objek tanah itu berada di Kota Mataram, berarti itu adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Mataram. Ini kita khusus masalah PMH ya. Ingat, perbuatan melawan hukum yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Oke. Selanjutnya setelah mengajukan gugatan, maka di sana nanti pihak penggugat atau pemohon ini akan dikasih rincian biaya. Ya, dikasih rincian biaya. Akhirnya di sana keluar dah namanya pembayaran. Biasanya pembayaran itu kita bisa lakukan secara pribadi, bisa juga kita lakukan pribadi, maksudnya itu melalui ATM ya. Kita langsung transfer dengan nomor yang sudah kita diberikan di sana, nomor skum pembayaran namanya. Terus selanjutnya bisa nomor skum pembayaran itu kalau kita tidak mau mandiri, bisa kita ke bank. Biasanya masing-masing pengadilan itu kerjasama dengan bank-bank tertentu. Seperti itu ya. Setelah pengajuan gugatan dan pembayaran biaya perkara, selanjutnya penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Ya. Nah, setelah penunjukan majelis hakim, maka di situ majelis hakim yang sudah ditunjuk tadi, saya ketua majelis hakim. Ya, saya tunjuk kau tangani perkara siang ini. Ya, nanti di sana akan dibantu oleh panitera pengganti namanya. Setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, maka penetapan hari sidang oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri tadi. Ya, maka di sana nanti akan keluarlah berita pemanggilan. Biasanya kita dengar dengan nama relas panggilan. Ada yang pernah dipanggil sama pengadilan di sini? Ada? Perkara apa, Bapak? Kenapa? Sengketa jaminan. Berarti sempat perkara, Bapak? Oh iya, baik. Ini sudah salah satu contoh. Jadi tanpa saya jelaskan, sepertinya beliau akan lebih paham sekarang ya. Dengan terjadinya kemarin perkara secara langsung yang beliau alami, dan hari ini akan dipahami, insya Allah Pak ya. Penetapan hari sidang. Oke. Setelah disepakati hari sidang oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tadi, maka di sana nanti akan ada pemanggilan. Nah, pemanggilan itu dipanggillah kepada siapa yang mau digugat oleh si A ini. Ya, otomatis di sini yang digugat adalah si B dan si. Kenapa si B? Kenapa dia yang jual? Kenapa juga si C membeli secara? Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik, setelah setelah menerima relas panggilan tadi, maka para pihak ini akan dipertemukan di sidang pertama namanya. Ya, di sidang pertama, di mana di sidang pertama itu di sini beda tempat paling terlihat beda antara pidana dengan perdata. Kalau yang perdata nanti para pihak setelah dia di ruang sidang hadir, pihak penggugat maupun pihak tergugat, ya, di sana nanti akan diarahkan untuk
mediasi. Ya, tujuan mediasi itu yaitu untuk istilahnya mencapai sebuah perdamaian. Ya, kalau sudah ada perdamaian, sudah ada kesepakatan, otomatis di sana nanti perkara ini akan selesai sampai di situ kalau ada kata sepakat. Nah, itu nanti yang namanya putusan pandading. Kenapa namanya putusan pandading? Apa putusan pandading? Ada bisa? Hah? Apa putusan pandading? Pandading itu nyerah ini? Gak ada yang tahu? Oke. Putusan pandading itu adalah putusan berdasarkan kesepakatan. Ya, misalnya dalam mediasi nih, ternyata di dalam mediasi ditemukan kesepakatan antara para pihak. Oh ya sudah, kalau memang seperti itu kita damai saja. Atau mungkin si C mengatakan, ya sudah, kembalikan duit saya kembalikan tanahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi karena ini kita mau bahas masalah sengketa sampai selesai ya. Berarti di sini si C kekeh tidak mau karena dia merasa sudah membeli, dan si B juga bingung mau bagaimana. Ya, mau mengembalikan sudah dijual, mau tidak dikembalikan salah juga sama si A. Jadi diikutilah alur berikutnya. Karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya agenda sidang adalah pembacaan gugatan. Siapa yang membaca gugatan? Siapa yang membaca gugatan? Ada bisa? Namanya juga pembacaan gugatan, otomatis penggugat. Baik. Di sini kalau sudah pembacaan gugatan, maka nanti majelis hakim akan bertanya. Ya, akan bertanya apakah terkait masalah gugatan ini mau dijawab atau mau dibantah oleh pihak tergugat. Maka di sana nanti pihak tergugat akan mengatakan iya, kami akan mengajukan bantahan. Ya, akan mengajukan bantahan. Akhirnya di sana biasanya minta waktu selama sekian hari. Ya, sekian hari. Akhirnya kalau setelah pembacaan gugatan lanjut ke jawaban. Ya, nanti jawaban itu siapa yang mengajukan? Tergugat. Setelah adanya namanya jawaban, nanti maka akan beralih ke replik. Apa replik? Apa? Replik apa yuk? Replik. Kalau replik itu adalah bantahan dari jawaban yang diajukan oleh oleh tergugat. No, kan enggak konsentrasi kan? Nah, ya, jangan bengong gara-gara poin pembacaan gugatan ini oleh penggugat. Ingat, nanti ada jawaban oleh tergugat, replik ini oleh penggugat, duplik ini oleh tergugat. Itu adalah bantah membantah. Ya, bantah membantah. Kenapa bantah membantah itu harus melalui surat? Kenapa tidak langsung bohong kau? Kenapa kira-kira? Dan penggugat. Baik, biasanya di situ yang diberikan kesempatan siapa dulu? Penggugat. Baik. Tujuannya untuk memastikan apakah objek yang dipersengketakan oleh si A, si B, dan si C ini ada atau tidak. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai nanti begitu pemeriksaan setempat ya, karena ini objek mungkin sudah lama sekian puluh tahun karena di pinggir pantai, tahu-tahunya sudah habis nih kemakan sama pantai. Hidrasi kayak namanya apa sih namanya? Abrasi. Kok hidrasi? Nah, panitera lagi satu, yang lain apa jawabannya? Yang mengajukan kesimpulan apa? Siapa? Para pihak. Tugasnya hakim hanya mengeluarkan putusan, dan itu adalah produknya. Ya, produk dari pengadilan. Nah, kalau simpulan itu para pihaklah yang akan mengajukan. Siapa itu? Jangan ngobrol dulu. Ya. Siapa yang akan mengajukan nanti kembali lagi kesimpulan karena tadi banyak yang ngobrol. Simpulan itu yang diajukan oleh para pihak. Siapa para pihak? Yaitu penggugat dan tergugat. Setelah nanti sudah selesai dari susunan awal sampai poin akhir, dua sebelum akhir, yaitu baru di sana majelis hakim nanti akan bermusyawarah untuk menentukan terkait masalah putusan ini. Ya.
Oh, Pak Maliki. Mencari pembuktian dari masing-masing tergugat kan. Oke. Kalau masih jawab menjawab, Pak, kita belum ke membantah terkait masalah apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Kalau terkait masalah pembuktian itu ada poinnya tersendiri, Pak. Ya, istilahnya dalam jawab menjawab itu atau jawab dinyawab, misalnya dikatakan seperti itu hanya terkait masalah apa ya? Terkait masalah apa? Ada yang lain selain Pak Maliki? Ya, terkait masalah bantahan atas kebenaran menurut masing-masing. Terus selanjutnya maksudnya masyarakat begitu. Oke. Apakah boleh dari pihak keluarga organisasinya, contoh adik kakak ya, atau istri ya, begitu. oke. Bisa nggak? Bisa tidak? Oke. Siapa yang bisa jadi saksi bisa digunakan. Keluarga dari garis atas ke bawah, bawah ke atas itu bisa digunakan. Ya, selain daripada itu tidak bisa. Karena apa ya? Otomatis tidak mungkin lah. Ada orang yang akan membuang anaknya. Sekalipun anaknya salah ya tetap dikatakan benar. Begitu juga saudara, begitu juga kakek, begitu juga anak. Tidak mungkin dia akan menyalahkan orang tua di saat dia akan berkonflik dengan orang lain. Oke? Ada masih? Jelas? Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, silahkan Pak. Ya. Mediasi kan sudah jelas nih. Ya. Kalau sudah kita mediasi selesai ya sudah selesai. Ya. Tapi manakala misalnya katakanlah pihak dari tergugat Ya. itu tidak mau mengajukan duplik, itu bagaimana? Oke. Apabila salah satu pihak tidak mengajukan duplik, ingat duplik itu diajukan oleh siapa tadi? Konsentrasi, jangan ngobrol sendiri. Yang di belakang jangan ngobrol sendiri dulu, nanti ngobrol. Absen ya? Nanti absen dulu sebentar, paling 5 menit lagi selesai kita. Oke, duplik diajukan, duplik tadi Bapak ya? Oke, duplik diajukan oleh siapa? Tergugat, baik. Tergugat. Di sini terkait masalah mau mengajukan jawaban, Bapak, yang wajib itu gugatan. Ya. Kalau masalah jawaban bisa tidak diajukan, terkait masalah replik, duplik bisa tidak diajukan. Ya, bisa. Bisa dia, itu tergantung dari para pihak. Para pihaknya siapa? Ya pihak yang istilahnya siapa yang berhak akan mengajukan jawaban. Ya, siapa yang mempunyai kewajiban untuk siapa istilahnya yang berhak atas jawaban itu akan mengajukan. Kira-kira seperti itu. Ya? Begini misalnya, dia tadi akan mau apa tidak? Biasanya mereka yang tidak mengajukan duplik, biasanya mereka hanya mengatakan begitu dia pada hari itu menerima replik, dia akan mengatakan kami tetap pada jawaban kami. Ya, begitu dia. Begitu juga seandainya nanti penggugat tidak mau mengajukan replik, kami tetap pada gugatan kami. Kira-kira seperti itu, ya? Kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak Dodi? Ada lagi? Artinya kan tidak berpengaruh terhadap keputusan oleh majelis. Ada yang harus kita diskusikan sebelum kita akhiri, kawan-kawan? Akhiri ya? Oke. Terima kasih sebelumnya. Kalau memang seperti itu untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan yang akan kita bahas yaitu terkait masalah bagaimana cara pembuatan surat kuasa. Ya, kita akan langsung belajar untuk membuat surat kuasa. Yaitu di sana nanti salah satu yang kita bahas dalam surat kuasa yaitu apa saja yang harus ada di surat kuasa, ya, bagaimana bentuknya, bagaimana referensinya. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan rekan-rekan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.